Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini hari Sabtu ya. Saya ingin sharing analisa XUSD untuk weekly. Oke, weekly. Kita ke weekly ya. Sorry, kita pakai yang FX Open aja. Nah, di sini bagus ya, realistis dengan keadaan di MT4. Oke, kita cek dari time frame monthly ya untuk mengecek biasnya di time frame besar. Untuk di time frame monthly seperti yang kita lihat di sini, candlenya engulfing. Biasanya sih ini menandakan akan ada kenaikan ya. Di sini kita lihat di masa lalu ada engulfing juga di sini. Dan dia turun tapi nggak sampai bawah. Nah, ini engulfing lagi, kemungkinan kita akan buy di area ini. Kalau kita refinement ke lower time frame, di area di sini area buy untuk monthly. Kemudian untuk weekly di sini kita lihat, tapi meskipun di sini area buy kita, ketika harga sampai di sini kita perlu mencari konfirmasi ya. Oke, di sini kita lihat di sini itu ada demand ya. Nah, demand, lalu di sini kita lihat fair value gap di sini udah keisi ya, fair value gap atau FVG atau imbalance lah ngomongnya. Nah, sekarang harga menuju fair value gap ini ya. Nah, di area ini kalau kita ukur dengan 50% FVG atau consequent enroachment, kita dapat data di sini untuk entry. Sebentar, ini kita hapus. Kalau ICT ya, dia ngambilnya di FVG 50%, kemudian sorry ini kok, dan OB ke bawah. Nah, ini area buy untuk kalau misalnya kita pakai ICT buy zone. Nah, tapi di area ini kita perlu mencari konfirmasi buy. Oke, karena apa? Di sini juga ada imbalance ya. Nah, di sini khawatirnya price nembus ke bawah. Oke. Nah, kemudian di time frame daily sekarang kita lihat secara struktur. Secara struktur itu dari monthly, weekly, daily itu sebenarnya sudah bullish ya, tapi dia menuju ke area buy. Dan area buy itu di bawah sini ya, lumayan jauh ya. Jadi harga itu kemungkinan akan terus turun ya. Nah, kita ntar cek struktur di lower time frame untuk refinementnya. Kemudian kalau di time frame daily di sini kita lihat secara struktur. Kita akan cek dari sini ya, secara strukturnya ya. Karena ada beberapa yang nggak paham kenapa itu disebut chok dan boss. Oke, di sini kita lihat. Yang kita hapus. Awalnya dari sini ya, secara internal structure ini tuh pullback. Oke, pullback. Nah, seperti ini. Ini high valid, ini low valid, ini inducement. Nah, kita akan cek struktur dari sini ya, supaya jelas ya, supaya teman-teman yang belum paham SMC itu paham ya. Nah, kemudian ini di break impulsif seperti ini. Nah, ini jadi cok ya. Nah, oke, seperti ini kita gambarkan cok. Oke, nah kemudian setelah terjadi cok, di sini kita lihat yang perlu kita marking itu adalah order flow dan OB-nya ya. Di sini kita lihat mana order flow-nya. Order flow itu di sini, the last bullish before bearish. Oke, kemudian di sini kita lihat di sini ada fair value gap. Fair value gap, tapi harga nggak sampai sana ya. Di sini area order flow-nya sangat besar sekali. Order flow. Kemudian OB-nya di mana? Di sini bukan ya, di sini bukan karena dimitigasi, lalu di sini juga bukan karena dimitigasi oleh apa ini? Mitigasi. Oke. Jadi OB-nya itu di sini. Nah, di sini ya. Order block atau sell zone lah, supply lah. Oke, kemudian di sini ada unmitigated shadow. Nah, tapi harga nggak sampai sana ya. Cuma di sini kita lihat harga setelah terjadi cok, di sini kita lihat dia bikin pullback di sini. Ini bukan pullback, nah ini pullback ya. Pullback. Ini juga pullback. Nah, ini juga pullback.
Berarti inducementnya di sini, inducementnya di sini. Nah, ini engineering liquidity-nya di sini. Oke, NG LQD. Nah, di sini kita lihat setelah harga mengambil liquidity, semua liquidity, di sini dia ngambil dikit ya, ngambil dikit. Lalu di sini kita lihat dia masuk OB di sini, order flow, lalu turun. Oke. Lalu di sini kita lihat dia ngebreak low valid ya. Ini kan low valid. Nah, ini jadi high valid karena dia ngebreak low valid. Lalu di sini jadi boss. Oke. Oke, jadi boss. Di sini ada inducement ya. Ada inducement. Lalu ini inducementnya keambil, ini jadi low valid. Meskipun dikit ini tetap valid ya, meskipun ini diambilnya sini kita lihat, Bang, ada yang nanya itu kalau inducementnya diambilnya shadow gini valid nggak Bang? Valid ya, sudah valid. Dan ini jadi high valid. Kenapa? Karena dia ngebreak low valid dan jadi boss di sini. Nah, ini boss terakhir. Oke. Nah, di sini kita lihat. Di sini ada apa namanya? Ada gap di sini ya. Ini cek di sini ya. Nah, ini di masa lalu kemarin waktu harga masih di sini. Masih di sekitaran inilah ya. Saya bilang kalau harga akan turun ke sini untuk menutup gap. Dan sekarang kita lihat dari sini boom impulsif menutup gap ya di sini. Nah, tapi sangat lama ya ini ya, dari sini boom ada gap naik tinggi sekali ya, dari 18 sekian sampai sekian, dan turunnya sampai sekarang ini baru turun. Nah, lama banget ya. Begitupun juga dengan gap yang di sini nih. Sini kita lihat, sini ada change of character, change chok bullish ya, dari tren berubah dari bearish ke bullish. Nah, di sini kita lihat kita menggunakan Fibonacci untuk dapatkan harga buy. Sebentar kita setting dulu ya. 382 618 786 0326. Oke. Nah, area buy zone-nya pasti di sini ya, di golden ratio 618 kalau kita Fibonacci. Oke, buy zone. Nah, di sini kita lihat, di sini juga ada gap di sini ya. Kalau teman-teman cek di MT4 ya, di sini ada gap di sini. Nah, ini pasti akan terisi nih gap ini pasti. Secara teori price action memang gitu ya, pasti ya. Cuma kita nggak tahu kapan keisinya. Entah dia bikin drama dulu di sini, gini, lama banget, entah 3 minggu, sebulan, nggak tahu. Pasti dia akan ke sini. Oke, nah ini area buy kita yang kita cari. Nah, berarti untuk saat ini secara intraday kita tuh cari sell di sini ya. Cari sell menuju buy, cari sell menuju zone buy higher time frame gitu ya. Nah, sekarang kita cek di H4 ya secara struktur. Nah, secara struktur di A4 ini sudah jelas bearish ya. Memang di sini bullish, tapi kita kan analisa di area ini aja ya. Area ini aja kita analisanya. Nah, di area ini aja kita analisanya untuk mencari POI di area apa namanya lower time frame entry untuk intraday. Oke, di sini kita lihat di H4. H4 ini chok validnya yang ini ya. Chok validnya low valid yang ini ya. Nah, sini bosnya di H4. Oke. Nah, di sini kita lihat dia bikin pullback ya. 1 2. Pullback ini nggak diambil ya. Tadinya ini inducement tadinya ini inducement, tapi ketika inducement ini nggak diambil dan dia bikin pullback baru di sini seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini pindah ke sini inducementnya ya. Oke. Nah, ini secara H4 zone sell di sini ya sebenarnya ya. Oke, the last bullish before bearish. Di sini order flow. Oke. Di sini inducementnya ya. Oke. Tapi sekarang kita lihat di H1. Nah, kita akan analisa dari sini sebentar. Sorry. Ini adalah boss terakhir. Kita akan analisa secara detail ya untuk melihat pergerakan XAUSD. Ini boss terakhir XAUSD. Lalu di sini sudah jelas low validnya. Ini juga high valid. Inducement.
Kemudian low valid ini di break ya di sini ya secara impulsif oleh pergerakan di sini. Di sini kita lihat ada yang pasti ada yang nanya ya, Bang, ini kan low valid di break ini Bang ya sama shadow atau weak valid nggak Bang? Nggak valid ya. Nah, kemudian di sini kita lihat, nah ini dia turun lagi ke bawah, boom, break body. Nah ini baru valid chok. Oke. Tadinya kita marking ini sebagai zone sell ya di sini ya. Sorry. Tapi harga nggak naik sampai sana ya. Di sini area sell kita. Nah ini tadinya adalah area inducementnya ya. Tapi di sini dia bikin struktur baru di sini ya. Ini inducementnya pindah ke sini ya. Kenapa? Karena dia bikin pullback baru ya. Di sini kita lihat di sini ada OBIM. Di sini kemarin saya marking ini sebagai sell zone ya. Cuman kemarin harga nggak naik sini ya, harga ya. Nah ini kita lihat dia ngambil inducement, lalu di sini bikin bos baru ya, bos baru. Berarti sekarang kita lihat sebentar. Di sini apakah ada inducement di sekitar sini? Belum ada ya, belum ada. Berarti kemungkinan ini itu pullback yang sebentar. Sorry, ini kita hapus dulu, mengganggu. Nah ini tuh kemungkinan nanti akan jadi pullback di sini ya. Mungkin kayak gini ya, mungkin seperti ini ntar. Seperti ini, boom, baru naik. Nah seperti itu. Sebentar, belum ada inducement ya di sini ya. Di sini pullback terakhirnya itu di area mana ya? Sebentar. Ini bukan belum ada pullback ya. Masih single move di sini ya. Berarti single move di sini. Oke. Nah, berarti area sell kita di mana? Di sini ya, area sell kita ya. Nah, mungkin besok dia akan bikin inducement di sini. Nah, ini area supply kita, supply H1. Supply-nya di harga berapa, Bang? Kita sini cek harganya. Kalau teman-teman pengen tahu, kita sebutkan harganya ya. Supply-nya itu di harga 1957 1962. Oke. Supply zone kita tulis 1960. Sorry. Kok kesini sih, kocak banget. 1967 1957 ding, 9 sampai 1962. 62. Nah ini area supply H1 ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti nanya area berapa, di sini areanya ya. Oke, kemudian untuk berarti kalau ini POI untuk H1 kita mencari konfirmasinya itu di M5 kawan-kawan. M5 ya. M5 kita bikin LTF confirmation M5. Oke. Nah, di sini area sell kita. Kemudian untuk time frame 30 menitnya juga sepertinya sama ya secara strukturnya ya. Kita marking dari sini aja ya. Oke. Ini juga jelas di sini kita lihat. Ini ada supply, ini juga inducement. Kalau di M30 inducementnya bukan di situ ya, tapi di sini ya. Sebentar, ini juga pullback. Apakah ini pullback? Ini bukan pullback, ini pullback valid. Kalau ini juga iya enggak di sini ya inducementnya ya. Sama kayak H1 ya, sama kayak H1. Di sini inducementnya. Lalu kita lihat harga naik kencang. Dan di sini dia bikin breaker, kalau nggak salah di sini breaker. Nah, ini high candle swap X. Lalu sini ini demand ya, di breaker block. Saya nggak entry di sini, kemarin saya entry di DXY ya. Nah, di sini kita lihat dia turun, boom, di breaker block. Nah, kalau secara M30 di sini ada inducement di sini ya. Coba kita hapus di sini. Yang mana kayak inducementnya? Kita marking supply-nya dulu ya. Supply-nya sama ya dengan H1 ya. Di sini aja kita marking. Besar zonanya. Di sini pullback-nya yang mana? Sebentar kita marking. Ini pullback ya, valid. Ini juga, ini bukan pullback. Nah, ini pullback valid. Ini apakah pullback ya, valid. Lalu berarti ini ya inducementnya ya untuk di
M30 ya, inducementnya ya. Nah, kadang-kadang harga itu nggak sampai ke atas ya. Di sini kita lihat di area ini nggak ada fair value gap ya di sini ya. Di sini nggak ada fair value gap. Oke. Tapi di sini kita lihat ada fair value gap di sini. Ini fair value gap. Di atas inducement ya, ya. Di harga berapa? Di sini kita marking zonanya. Kita marking dari 50% ya, 50% fair value gap. 50% fair value gap. Hapus itu di harga sebentar untuk sell zone di M30 karena di sini jelas sekali sell zone nya 1950 1953. Oke. Nah, di sini kita mencari konfirmasi ya 1950 50 1953. Kita cari sell di atas inducement dan di OBIM. Kalau misalnya di sini nggak ada, kita carinya di ekstrim di sini, oke? Sama di H1. Kita bisa menggunakan time frame 3 menit ya untuk mencari konfirmasi ataupun 1 menit di sini ya. Nah, kemudian kita cek secara struktur di M15 juga kemungkinan sama ya dengan sama ya, kita nggak usah bahas ya. Nah, kita bahas DXY ya. DXY ini penting ya. Nah, tadi malam saya entry di DXY. Buat teman-teman yang pengen entry di DXY, pair apa Bang? Entry di sini Bang. Pairnya itu pair lagi. Brokernya broker Exness ya. Di sini kita lihat semalam saya buy limit di sini di DXY. Sini kita lihat DXY. Nah, ini breaker block ya, saya buy limit di sini. Sekarang kita lihat harga fly sempat running ya 20 pips dapat di sesi New York di breaker block. Nah, di sini kita lihat harga sudah respect breaker block di sini tipis lalu naik ya. Kemungkinan akan terus naik sampai sini. Di sini ada gap. Oke. Banyak yang bilang kalau Bang itu kalau misalnya DXY naik berarti gold turun ya Bang. Enggak juga sih sebenarnya. Sebenarnya kalau orang yang berpatokan dengan DXY itu pasti akan hancur ya. Kenapa? Karena gold itu kan safe haven ya, bukan mata uang ya guys ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya DXY naik itu gold ikut naik. Jadi buat teman-teman yang tradingnya pakai DXY dan nggak pakai SL itu pasti remuk. Karena saya pengalaman juga ya, remuk juga dengan trading pakai DXY. Jadi jangan terlalu fokus DXY. Mungkin kalau misalnya DXY itu dia lebih korelasi ke Euro USD gitu ya, GBP USD gitu ya. Nah, sini kita lihat dia masih ada gap di sini, dia mungkin akan mengisi area ini ya di area 106.5 550 106 630. Nah, ini ada gap di sana yang harus terisi ya untuk di DXY. Oke. Untuk news kita belum bahas news ya, besok kita bahas news ya. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.